Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana? Apakah hari ini baik? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pelajaran, saya persilakan untuk Charles memimpin doanya. Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen Fernandes Charles, Hadir, Bu. Asdar, Hadir, Bu. Eti Winarti, Hadir, Bu. Ariandini. Hadir, Bu. Siapa temannya tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, semuanya hadir. Baiklah. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengetahui pengertian manfaat dan kelestarian sumber daya alam. 2. Siswa dapat menyebutkan contoh sumber daya alam. 3. Siswa dapat menyebutkan jenis sumber daya alam dan memahami dampak sumber daya alam. Baiklah, materi kita hari ini yaitu sumber daya alam. Oke, baiklah, Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Saya, Bu. Ya, Charles. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Baiklah, Ibu akan tambahkan jawabannya sudah benar. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Dan misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia serta hasil pertanian atau perkebunan. Baiklah, Ibu akan memberikan pertanyaan. Apa contoh sumber daya alam? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Charles. Contoh sumber daya alam yaitu matahari, tumbuhan, hewan. Ya, betul. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya apa? Tanah, Bu. Ya, betul. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu apa? Emas, minyak bumi. Ya, betul sekali. Aplaus, berikan aplaus. Baiklah, Ibu akan membentuk kelompok menjadi 2. Yaitu Oke, baiklah anak-anakku, lihat LKS-nya. Ibu akan memberikan waktu untuk mengerjakan LKS-nya selama 30 menit ya. Oke, Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apakah ada anak-anakku yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air dan hewan. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya silakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu batu bara.
Ya, betul. Berikan aplaus. Baiklah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa sumber alam yang dapat diperbaharui seperti matahari, air, hewan, tumbuhan, tanah? Karena sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan ada habisnya atau tidak terbatas. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada batasnya dan bisa habis. Jadi anak-anakku perhatikan dengan baik-baik ya, yang mana itu sumber daya alam dapat diperbaharui dan yang mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan apa-apa saja manfaatnya. Adapun masalah dari sumber daya alam yaitu kerusakan hutan. Akibatnya kerusakan hutan yaitu penebangan hutan secara liar. Dan solusinya yaitu reboisasi atau penanaman kembali. Betul. Jadi inilah sumber daya alam yang dapat Ibu jelaskan di sini. Apakah ada anak-anak sekalian dapat menyimpulkan dari materi sumber daya alam tersebut? Saya Bu, Ya, silakan Fernandes. sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan manusia untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, baiklah, Ibu akan menambahkan jawaban dari Fernandes Charles. Walaupun sudah benar, tapi Ibu ingin menjelaskan lebih secara detailnya, yaitu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia, tumbuhan, dan hewan untuk memenuhi kebutuhannya, dan terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mungkin Ibu akan memberi pesan agar anak-anakku setelah kalian mempelajari sumber daya alam, Ibu harap kalian itu belajar bersungguh-sungguh agar memahami pelajaran tersebut. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran tersebut, saya persilakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Baiklah, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.